Sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Bangkitlah dan bergeraklah, sebab Tuhan kita telah datang, Putra Allah menjadi manusia, membuka jalan keselamatan. Api hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu. Rahim kehidupan abadi, dalam ziarah aku berserah. Hidup lambang harapanku, pulang bukan ada bagimu.
Soy hoy mi Dios.
orang muda dan anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Franciscus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi hari Minggu 5 masa Paskah tahun liturgi C dengan tema Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi hari Minggu 5 masa Paskah pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Kor dari Wanita Katolik Republik Indonesia DPC San Frades, tata laksana dari lingkungan Santo Petrus II. Mari kita mempersiapkan hati, budi, dan pikiran kita untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus pagi ini dengan membawa hati kita sebagai persembahan baginya dalam suasana hati penuh syukur dan sukacita. Kita awali dengan menyanyikan lagu pembuka. Umat dimohon berdiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, intensi perayaan Ekaristi pada hari ini, kita mengucap syukur bersama Stella yang mengucap syukur atas perlindungan yang dianugerahkan Tuhan melalui medali Santo Benediktus dan doa Rosario. Kita juga berdoa bagi arwah saudara-saudari kita. Bersama anak, cucu, cicit, mendoakan arwah Ibu, Mbah Putri, Mbah Buyut, Kristina Sukatmi yang 1000 hari lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga B. Dwi Haryoto, kita mendoakan arwah adik Justina Risti Susilaningsih yang 2 tahun lalu dipanggil Tuhan. Juga bersama keluarga Thomas Hari, kita mendoakan arwah Bapak Yohanes Matsuri HS 9 tahun lalu, dan Ibu Florentina Mujiatun yang 10 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama istri dan keluarga Stefanus Wijiantoro, kita mendoakan arwah Bapak Rainer Payton yang 16 tahun lalu dipanggil Tuhan. Bersama keluarga Yakobus Effendi, kita mendoakan arwah Ibu Elizabeth Mariani, 46 tahun lalu dipanggil Tuhan, dan Bapak Madsen, 45 tahun dipanggil Tuhan. Juga bersama keluarga besar Mangindaan, kita mendoakan arwah Papi Ronald Mangindaan, Mami Yeni Mangindaan, anak Marisa Marcelina Mangindaan. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan ini telah mendapatkan kebahagiaan abadi bersama Bapa di surga dan keluarga senantiasa diberkati. Kita juga bawa doa-doa kita, rasa syukur kita, juga harapan-harapan kita kepada Tuhan.
kita satukan dalam Ekaristi pagi ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Romo, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, juga oma-oma, opa-opa yang hari ini bersama dengan kita, selamat pagi. Mari kita awali Ekaristi kita dengan mengucap syukur atas segala berkat dan rahmat Tuhan. Juga hari ini pada hari Minggu Paskah yang kelima ini, kita juga diingatkan kembali akan perintah Yesus yang utama, yakni supaya kita saling mengasihi. Maka kita pantas bersyukur atas ini. Yesus tidak memerintahkan kita untuk membuat sesuatu yang besar, tetapi Yesus memerintahkan kepada kita untuk saling mengasihi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu inilah identitas kita sebagai orang-orang Kristiani. Oleh karena itu mari kita juga memohon rahmat-Nya supaya kita boleh ambil bagian melaksanakan perintah Yesus ini di dalam kehidupan kita, sehingga kita juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita siapkan hati kita dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai Bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami meluluhkan Dikau, kami
Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu, Engkau selalu tinggal di tengah-tengah kami. Semoga kehadirannya yang membawa cinta kasih menjadikan kami juga semakin berkembang dalam cinta kasih, baik kepadamu maupun kepada sesama kami. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, kembalilah Paulus dan Barnabas ke Listra, Ikonium, dan Antiokhia. Di tempat itu, mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya bertekun di dalam iman. Mereka pun mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah, kita harus mengalami banyak sengsara. Di tiap-tiap jemaat, rasul-rasul itu menetapkan penatua-penatua bagi jemaat setempat, dan setelah berdoa dan berpuasa, mereka menyerahkan penatua-penatua itu kepada Tuhan, yang adalah sumber kepercayaan mereka. Paulus dan Barnabas lalu menjelajah seluruh Pisidia dan tiba di Pamfilia. Di situ mereka memberitakan firman di Perga, lalu pergi ke Atalia di pantai. Dari situ berlayarlah mereka ke Antiokhia. Di tempat inilah mereka dahulu diserahkan kepada kasih karunia Allah untuk memulai pekerjaan yang kini telah mereka selesaikan. Setibanya di situ, mereka memanggil jemaat berkumpul, lalu menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka, dan bahwa Allah telah membuka pintu iman bagi bangsa-bangsa lain. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku hendak mengagungkan Dikau,
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta. Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan tinggal bersama-sama mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, ratap tangis, atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, sesudah Yudas meninggalkan ruang perjamuan, berkatalah Yesus kepada murid-murid yang lain, "Sekarang Putra Manusia dimuliakan dan Allah dimuliakan di dalam Dia. Jika Allah dimuliakan di dalam Dia, Allah akan memuliakan Dia juga di dalam dirinya dan akan memuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-Ku, yaitu jika kamu saling mengasihi." Demikianlah Injil Tuhan. Terpuji Kristus.
Romo, Bapak Ibu, para saudara-saudari, anak-anak yang terkasih, sekali lagi selamat pagi. Semua sehat? Gereja kita penuh warna ceria. Bagian depan berwarna oranye. Ini adalah Bapak Ibu, Opa Oma kita yang bergabung dalam kelompok OTD ya. Orang tua diberkati. Semua merasa diberkati? Amin. Semuanya tentu saja kita semua merasa diberkati. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita sejenak merenungkan apa yang hari ini kita dengarkan bersama dalam bacaan-bacaan hari ini, khususnya bacaan Injil. Nah, saya ingin mengawali demikian. Bapak Ibu, ketika ada seseorang atau anggota keluarga kita misalnya yang meninggal dunia, biasanya kita langsung akan berusaha untuk mengingat-ingat lagi kata-kata yang ia ucapkan sebelum meninggal, ataupun juga nasihat-nasihat, petuah-petuah yang disampaikan sebelum meninggal dunia. Kita biasanya akan mengingat-ingat itu. Dan itu bagi kita adalah sesuatu yang penting. Kata-kata terakhir perpisahan dari seseorang yang kita kasihi itu menjadi sesuatu yang berarti bagi kita dan biasanya juga akan terus-menerus kita ingat. Nah, syukur-syukur bahwa kata-kata itu atau pesan itu adalah pesan-pesan yang baik dan juga yang menjadi motivasi bagi kita. Nah, persis juga hari ini kita mendengarkan hal yang sama dalam bacaan Injil. Bagaimana Yesus sendiri di saat-saat terakhir hidupnya, di saat-saat terakhir kebersamaannya dengan para murid, Yesus menyampaikan sesuatu yang amat sangat mendasar, yang amat sangat penting untuk terus-menerus diingat oleh para rasul. Buktinya apa? Bahwa ini adalah kata-kata wasiat rohani dari Yesus sendiri. Setidaknya ada dua penunjuk waktu yang tadi kita dengarkan dalam bacaan Injil. Penunjuk waktu yang pertama adalah dikatakan demikian. Mana malah hilang tadi. Nah, ini dalam perjamuan malam terakhir. Perjamuan malam terakhir. Kita tahu kapan ini terjadi? Yang kita rayakan pada saat Kamis Putih kalau sekarang. Malam sebelum Yesus ditangkap, diadili dan juga akhirnya wafat di kayu salib. Peristiwa ini terjadi. Tidak hanya itu, bukti yang kedua bahwa ini adalah disampaikan pada saat-saat terakhir kehadiran Yesus bersama dengan para muridnya adalah tadi dikatakan, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Artinya apa? Bahwa pesan yang nanti kita akan renungkan ini adalah sebuah wasiat rohani yang sungguh penting yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus tidak hanya sekedar memberikan wejangan biasa, tidak hanya sekedar mengajarkan sesuatu sebagaimana sebelum-sebelumnya, tetapi Yesus sedang mewariskan inti dari seluruh ajarannya. Nah, mari kita sekarang masuk pada apa itu inti dari seluruh ajaran Yesus. Yesus mengatakan, kasihilah satu sama lain. Inilah inti dari wasiat rohani yang Yesus berikan kepada kita. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, untuk merenungkan inti dari warisan rohani ini saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, anak-anak, saudara-saudari untuk
menyanyikan terlebih dahulu satu lagu yang sangat relevan, sangat sesuai dengan segala usia, yang tidak asing lagi bagi kita. Sejak sekolah minggu sudah diajarkan kepada kita. Lagunya mengasihi lebih sungguh. Tahu semua ya? Yuk mari kita nyanyikan. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Cukup, nanti kepanjangan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, lagu ini sederhana. Kata-katanya juga sederhana. Tetapi isinya, inti dan maknanya itu sangat-sangat mendalam. Nah, saya ingin mengajak Anda semua untuk merenungkan inti dari wasiat rohani Yesus yang hari ini kita dengarkan dari kedua kalimat utama dari lagu ini. Kedua kalimat utama tadi adalah mengasihi lebih sungguh dan semestinya bukan asal-asalan, juga jangan setengah hati. Jangan hanya ketika suasana hati sedang baik lalu kita mengasihi, tetapi ketika suasana hati kita sedang uring-uringan lalu kita pasang muka cemberut, pasang kuda-kuda untuk marah, bersiap untuk menerkam dan seterusnya. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita mesti mengasihi lebih sungguh? Tidak lain adalah jawabannya yang hari ini kita dengarkan, yakni karena kasih itu adalah identitas kita sebagai orang Kristiani. Ibarat KTP-nya orang Katolik itu adalah kasih. Inilah identitas kita. Yesus hari ini tidak mengatakan kepada kita, kalau kamu rajin ke gereja semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku. Yesus juga tidak mengatakan, kalau kamu bawa Alkitab kemana-mana, maka orang akan tahu bahwa kamu adalah orang-orang Katolik. Demikian juga Yesus tidak mengatakan kepada kita, hai kamu, kalau kamu rajin posting story ayat-ayat kitab suci, posting renungan-renungan, maka semua orang tahu bahwa kamu muridku. Tidak demikian yang dikatakan oleh Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Inilah yang Yesus sampaikan. Inilah yang Yesus tegaskan kepada kita. Bahwa saling mengasihi, ketika kita saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Oleh karena itu, kasih adalah tanda pengenal orang Kristen sejati. Oleh karena itu, mari kita juga bertanya, sebagaimana kita mungkin membawa KTP kita kemana-mana, apakah kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang Kristiani juga sudah membawa kasih itu sebagai identitas kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah kita juga sudah menjadikan kasih itu sebagai identitas kita? Ini permenungan pertama.
supaya kita mengasihi lebih sungguh. Karena inilah identitas kita sebagai murid-murid Kristus. Yang kedua, dari kata-kata Tuhan mengasihi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Inilah juga iman kita. Kita tidak disuruh mengasihi dari nol, tetapi kita diajak untuk mengalirkan kembali kasih yang Tuhan berikan kepada kita, yang sudah terlebih dahulu kita terima dari Allah sendiri. Maka Yesus tadi juga mengatakan, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yang menarik adalah bahwa Yesus sendiri menegaskan dalam perintah kasih-Nya ini, aku memberikan perintah baru kepadamu, kasihilah satu sama lain, atau supaya kamu saling mengasihi. Mengapa dikatakan sebagai perintah baru? Ini yang perlu kita juga renungkan. Apakah sebelum Yesus tidak ada perintah untuk saling mengasihi? Ternyata kalau kita buka-buka kembali, perintah kasih itu juga sudah ada sebenarnya dalam Perjanjian Lama. Melalui 10 perintah Allah, sudah ditegaskan kepada kita juga untuk melakukan hal yang sama. Bahkan juga Yesus pernah ditanya oleh seorang pemuda, apa yang harus kuperbuat supaya bisa memasuki kerajaan Allah. Yesus juga pernah mengatakan, kasihlah sesamamu, kasihlah Tuhan Allahmu. Lantas mengapa ini disebut sebagai sebuah perintah baru? Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, dalam tradisi Yunani, di mana Injil ini juga dituliskan, kata baru ini mengandung 2 arti. Arti yang pertama dari kata neos. Neos itu berarti sesuatu yang baru yang dalam kenyataannya memang belum pernah ada. Dan kata kedua adalah kainos. Kainos yang mau menunjukkan sesuatu yang baru tetapi sebelumnya sudah pernah ada. Contohnya apa? Contohnya HP kita. HP kita itu selalu diupdate, diupgrade terus-menerus. Sekarang beli merek tertentu dengan spesifikasi tertentu, bulan depan barangkali sudah ada HP yang lebih canggih lagi. Inilah yang dikatakan sebagai baru dalam perintah kasih ini. Ketika Yesus mengatakan, aku memberikan kepada kamu perintah yang baru, berarti Yesus mau menunjukkan kepada kita yang barunya bukan soal kasihnya sendiri, tetapi bagaimana cara mengasihinya. Maka inilah yang dikatakan oleh Yesus, bahwa standar kasih itu tidak lagi pada hal-hal yang lama. Seperti HP kita itu selalu ada yang baru. Meskipun fungsinya mungkin berbeda, sama, tetapi spesifikasinya itu bisa saja berbeda. Dan inilah yang mau ditunjukkan oleh Yesus. Bagaimana kita harus mengasihi. Standar yang digunakan adalah sama seperti aku telah mengasihi kamu. Maka dari itu kita juga menyanyikan tadi seperti dalam lagu tadi, Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Inilah standar yang mau kita gunakan. Karena apa? Yesus telah lebih dahulu mengasihi kita. Meskipun ketika kita masih lemah, meskipun kita masih penuh dosa, bahkan saat kita tidak pantas, Yesus tetap mengasihi kita. Maka kasih-Nya adalah sumber dan kekuatan bagi kita untuk mengasihi sesama, bahkan di saat sulit sekalipun. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, 2 hal ini yang mau kita teruskan di dalam kehidupan kita. Kita meneruskan identitas kita sebagai orang-orang Kristiani, tetapi juga tidak hanya itu, kita mau meneruskan
kasih yang telah kita terima dari Allah sendiri. Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, kita pun juga mau meneruskannya. Oleh karena itu, mengasihi lebih sungguh bukan berarti harus selalu melalui hal-hal yang besar. Cinta sejati justru kelihatan dari hal-hal kecil dan tampaknya sederhana. Dengan mau mendengarkan, bukan menghakimi. Dengan mau memaafkan, bukan menyimpan dendam. Dengan mau membantu, bahkan saat tidak diminta. Dengan mau mendoakan, bahkan ketika ada orang yang menyakiti kita. Maka dari itu, ingatlah bahwa kasih sejati itu tidak menunggu orang lain untuk berubah lebih dahulu. Kita mulai duluan, karena Yesus sendiri sudah mengasihi kita terlebih dahulu, bahkan ketika kita belum layak untuk dikasihi. Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan agar kita senantiasa dimampukan untuk mewujudkan identitas kita sebagai orang-orang Kristiani yang tidak lain adalah mengasihi. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, hari ini Yesus memperingatkan bahwa cinta kasih adalah hukum dasar dari keyakinan Kristiani kita. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, semoga di antara kita cinta kasih bukanlah kata kosong belaka. Marilah kita berdoa kepadanya. Bagi gereja umat Allah, semoga gereja menjadi suara dan kekuatan yang menegakkan keadilan dan cinta kasih dalam masyarakat kita dan di antara bangsa-bangsa. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi pelbagai gereja yang mencari-cari kesatuan, semoga pada suatu hari gereja-gereja dapat bersama-sama menyantap satu perjamuan yang dihidangkan oleh satu Tuhan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi para ilmuwan dan ahli ekonomi, semoga berkat penemuan-penemuan dan usaha para ahli, mutu kehidupan dan kemerdekaan, serta martabat manusia semakin ditingkatkan dan dinikmati oleh semua orang. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Bagi kita semua yang berhimpun di sini, semoga kita dapat mewujudkan suatu jemaat yang memberi pelayanan, cinta kasih, dan harapan
serta terbuka bagi semua kebutuhan dan aspirasi yang mulia. Marilah berdoa kepada Tuhan. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Tuhan, bersama Stella kami mengucap syukur kepadamu atas perlindungan yang Kau anugerahkan melalui medali Santo Benediktus dan doa Rosario. Semoga Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan saudara kami ini di dalam kehidupannya. Juga kami mohon belas kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil, khususnya bagi Kristina Sukatmi, Justina Risti Susilaningsih, Yohanes Matsuri, Florentina Mujiatun, Rainer Baiten, Elizabeth Mariani, dan Bapak Madsen, Ronald Mangindaan, Yeni Mangindaan, Marisa Marcelina Mangindaan, serta bagi arwah saudara-saudari kami yang lain, semoga Engkau menganugerahkan keselamatan abadi bagi mereka dan Engkau berkati keluarga yang masih berjuang di dunia. Marilah kita mohon. Bapa, satukanlah kami dalam kasih-Mu. Ya Allah, sumber segala harapan, padamulah kami percaya. Perbaharuilah diri kami, hidup kami, dan lingkungan hidup kami dengan pengantaraan Dia yang merupakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, ialah Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan teguhkanlah perjanjian-Mu dengan kami, agar senantiasa berkumpul dan bersatu sebagai umat kesayangan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati
kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan memuji Dikau setiap waktu Tuhan. Tetapi teristimewa pada masa ini kami memuji Dikau dengan lebih meriah, sebab Kristus Paskah kami sudah dikorbankan. Dengan mempersembahkan tubuhnya di kayu salib, Dia menyempurnakan kurban-kurban lama, dan dengan menyerahkan dirinya kepadamu demi keselamatan kami, Dia sendiri bertindak sebagai imam, altar, dan anak domba. Maka dari itu dalam sukacita Paskah yang berlimpah, seluruh dunia di atas muka bumi bersorak-sorai. Demikian juga kekuatan surga serta para malaikat mengumandangkan madah kemuliaan bagimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagi." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, bapa-Mu Tuhan kami wartakan
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Bapa Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita mengidungkan doanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami dan damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita doakan doa tahun komunitas basis gerejawi cara baru hidup menggereja. Kita doakan bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kasih, sebagai anak-anak-Mu yang Kau kasihi, kami ingin menghidupi ajaran kasih-Mu dengan hidup rukun, bersatu padu, seiring sejalan, saling menghormati dan menghargai, serta tidak membeda-bedakan. Kami ingin menjadi bagian tak terpisahkan satu sama lain. Semoga Roh Kudus-Mu mengobarkan semangat kami untuk menjadi terang dan garam masyarakat, untuk selalu bersikap baik dan benar, adil dan jujur, untuk menjadi rekan pesiaran hidup yang menyenangkan dan menenteramkan bagi semua orang di sekitar kami. Semoga tidak ada lagi orang yang merasa ditinggalkan, tidak ada yang berkekurangan atau menderita yang luput dari bela rasa kami. Bunda Maria, doakanlah kami agar dapat hidup sebagai anak-anak tertebus yang bersyukur tiada henti. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang kami alami dalam diri Yesus Kristus Putra-Mu. Semoga cinta kasih itu menjadi sumber bagi pikiran, perkataan, dan perbuatan kami, sehingga sirnalah segala kebencian dan perselisihan dari muka bumi ini, sampai kami mengalami kebahagiaan abadi di surga. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Berita perkawinan. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Edmundus Hernaldo Valentin, putra dari Herli dan Tini, dengan Friska Paulina Lisa Amelia Fransen, putri dari almarhum Henry Fransen, dan Teresia Maria Suwartini. Keduanya adalah warga lingkungan Yohanes Pemandi. Rencana perkawinan tanggal 25 Mei 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Andreas Niko Alvino Simatupang, putra dari almarhum Bisker Bernardus Simatupang dan almarhumah Ruslina Hutajulu, warga lingkungan Angela, dengan Maria Veronica Yosiana Manalu, putri dari Harap Perlindungan Manalu, dan Rosmiani Tambatua dari lingkungan Emmanuel Paroki Santo Stefanus Talang Betutu. Rencana perkawinan tanggal 31 Mei 2025 di Gereja Santo Stefanus Talang Betutu. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Antonius Purwadi, putra dari almarhum Yakobus Purwanto, dan Teresia Sri Sulatina, warga lingkungan Fransiskus Saverius, dengan Christina Goretti, putri dari Christianus Kris, dan almarhumah Gertrudis Puspandina, warga lingkungan Barbara. Rencana perkawinan tanggal 1 Juni 2025 di Gereja San Frades. Akan saling menerimakan sakramen perkawinan pasangan Rionaldo Cornelius Wijaya, putra dari Alex Petrus Wijaya dan Maria Magdalena Veronica, warga lingkungan Benediktus, dengan Jessica Lydia Kusuma, putri dari Petrus Maria Pendi
Kusuma, dan Vincentia Faris dari lingkungan Yusuf, Paroki Hati Kudus, Palembang. Rencana perkawinan tanggal 6 Juni 2025 di Gereja Katedral Santa Maria, Palembang. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut di atas, wajib melapor kepada pastor paroki. 2. Giat Prodiakon. Diundang kehadiran para prodiakon dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 25 Mei pukul 9.30 sampai 11.30 di ruang Angela Merici, PIC Tri Utama. 3. Giat Seksi Kerasulan Keluarga. Seksi Kerasulan Keluarga mengundang pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinan di bulan Maret sampai dengan bulan Mei untuk mengikuti rekoleksi dan penyegaran janji perkawinan. Rekoleksi dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei mulai pukul 13 sampai 15 di Balai Paroki. Penyegaran janji perkawinan dilaksanakan dalam misa hari Minggu tanggal 1 Juni di gereja, PIC, Leo, dan pengurus lingkungan. 4. Penerimaan dana misa Minggu Paskah keempat. Atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi pagi hari ini, juga khususnya bagi para petugas liturgi yang hari ini bertugas, kelompok KOR dari ibu-ibu UWK, terima kasih, juga dirigen dan organisnya, Ibu Berta dan Luisa, juga para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon tata laksana, dan juga tim multimedia yang telah ikut serta dalam pelaksanaan perayaan ini. Mari kita akhiri perayaan ini dengan memohon berkat Tuhan untuk hidup kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, pergilah misa sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Allah. Haleluya, haleluya.